Shalom saudaraku, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Didi Juli. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Bangkai alias Bangkai Nama dan juga sahabat karibnya yaitu Ustadz Ibnu Atria sedang kalang kabut menghadapi Bang Ade Armando dan juga Mbak Kumaila dari channel Forbidden Question. Nah, mereka ini, yaitu Bangke dan sahabatnya ini, sedang merespon apa yang disampaikan oleh Bang Adi Armando dan juga Gumaila mengenai begal-membegal ayat, ya, comot mencomot lah, potong memotong ayat lah. Padahal mereka berdua ini jagonya kalau begitu, yaitu potong memotong atau menggal memenggal ayat Alkitab. Ini mereka jagonya. Begitu ada orang yang melakukan itu kepada kitab sucinya, mereka marah-marah. Nah, apa yang mereka katakan kali ini? Sebelumnya mari kita bersama-sama melihat video. Ayolah, Ustadz boleh ketik? Ya. Dia bilang katanya Islam itu mengajarkan perang, tidak seperti Kristen yang udahlah. Tidak seperti Yesus, tidak seperti Yesus. Yesus bawa damai. Bawa damai dan apa? Al-Quran itu mengajarkan perang. Coba lihat Yesus itu hanya damai saja. Kayak di Teos, pemirsa, engkau lihat bahwa ada orang yang mengaku Islam, kita nggak tahu. Wallahu alam bisawab. Wallahu alam bisawab. Dia muslimin atau dia biawak. Kayak di Teos, tulisannya. Kayak di Teos, kayak di spasi eos, spasi novit enim, spasi dominus kui, QUI, dominus kui, benar, dominus kui. Ikutin ya pemirsa, kayak di Teos, novit enim, dominus qui. Kayak di Teos, novit enim, dominus qui sunt eius. Baca itu apa, Ustaz? Saya baca ya. Iya, baca. Kayak di Teos, novit enim, dominus qui sunt eius adalah sebuah kalimat dalam bahasa Latin yang konon dituturkan oleh Legatus Paus dan Kepala Biara Sintersien Arnaud Amalric sebelum terjadinya pembantaian di Béziers yang merupakan tindakan militer pertama selama Perang Salib Albigensia. Terusin. Secara harfiah kalimat ini berarti bunuh mereka karena Tuhan tahu mereka yang merupakan miliknya. Terjemahan lain adalah bunuh mereka semua biar Tuhan yang memilah mereka. Kutipan lain yang tercatat adalah Neka eos omnes Deus agnoset. Syukron. Ya. Ada Armando tahu ini enggak? Yang menghentikan pembantaian massal di Béziers. Katanya tahu sejarah. Aduh. Kayak di Teos novit enim dominus qui sunt eius. Ayolah. Ini yang menarik, ini saya kaget ini, Ustaz. Baca. Bunuh mereka semua biar Tuhan yang memilah mereka. Siapa yang ngomong itu, siapa? Yang ngomong adalah ini dituturkan oleh Legatus Paus dan Kepala Biara Cistercian Arnaud Amalric. Baik, dengar? Ada Armando dengar. Ini khusus jangan dia untuk Ade Armando. Mereka berdua ini memang lucu ya, suka ngelawak. Lah yang disanggah itu Bang Ade dan juga Mbak Kumaila. Tapi ujung-ujungnya yang disalahin tetap Kristen. Jadi Kristen itu apapun mesti kena kalau sama mereka ini. Pasti salah. Kitab sucinya salah, Tuhannya salah, semuanya salah di mata mereka ini. Memang kayaknya ada yang salah dengan mereka ini ya. Nah, jadi mereka ini sedang menanggapi Bang Adi Armando dan Kumaila bahwa kata kainama tadi itu, Bang Adi Armando ini mengatakan bahwa Islam ini agama yang suka perang karena memang ada ayatnya menurut Bang Adi begitu. Nah, kemudian menurut Mbak Kumaila, ayat ini secara konteks sudah kadaluarsa. Nah, ini disampaikan oleh Bang Kai dan juga Ustadz Ipung di channel ini juga.
tonton deh di channelnya Ustadz Ipung ini apa yang mereka sampaikan. Ya lucu-lucu lah seperti itu. Nah, kembali kepada apa yang disampaikan oleh mereka tadi itu ya. Jadi untuk menyanggah Bang Ade Armando bahwa Kristen ini agama yang mengajarkan kasih. Yesus itu mengajarkan kasih, tidak seperti Islam, kata Bang Ade. Kemudian mereka menjawab dengan mengutip dari Google kosong alias Wikipedia. Memang Bangke ini adalah ustadz yang seringkali mengutip dari Google kosong. Katanya dokter, tapi kok dokternya selalu mengutip Google alias Wikipedia. Dan tidak dicek apakah itu benar sesuai dengan sejarah atau tidak. Pokoknya yang penting ada di situ dibaca, menurut dia itu valid. Padahal ya belum tentu. Itu beda dengan jurnal atau karya ilmiah yang lain yang benar-benar dilakukan dengan cara yang benar secara akademis, penelitian dari literatur dan lain sebagainya. Beda. Wikipedia itu beda. Anak-anak SMP aja sekarang udah nggak mau pakai Wikipedia gitu ya. Nah, jadi menurut artikel yang berjudul Caedite eos novit enim dominus qui sunt eius ini tadi itu, Kristen, Yesus itu mengajarkan kekerasan, karena dalam artikel ini itu mengajarkan untuk membunuh. Ini lucu ya mereka, ini benar-benar lucu. Jadi mereka itu menilai pribadi Yesus, ajaran Yesus berdasarkan artikel seperti ini. Menilai kekristenan dari apa kata orang atau dari apa yang dilakukan oleh orang. Ini lucu banget. Padahal kalau dibaca baik-baik, di situ ada kata konon. Ada kata konon. Konon itu kan artinya itu menurut kata orang atau cerita orang atau barangkali atau mungkin. Coba cek di KBBI arti dari kata konon ini. Jadi itu tidak bisa dipastikan kebenarannya. Kenapa? Karena tidak ada rujukan literaturnya. Tidak ada data valid yang mendukungnya. Hanya kata orang. Duh, Gusti, data seperti ini kok ya dikutip sebagai literatur primer. Ini bukan primer, ini sekunder. Bahkan saya katakan ini sampah yang tidak laku di dunia akademis. Nah, kemudian lucu, jadi menilai Yesus dari kata orang, menilai kekristenan dari apa yang dilakukan oleh orang. Ya beda, bos. Kalau dia digituin pasti nggak mau. Ada orang menilai Islam atau nabinya dari kelakuan orang yang beragama Islam. Pasti dia juga nggak mau. Kenapa? Karena itu oknum yang melakukan. Belum tentu sesuai dengan ajaran yang benar. Begitu kan? Nah, yang kedua, ini lebih ngawur lagi, ini lebih ngaco lagi. Ini malah cenderung kepada fitnah. Catatan sejarah Roma menyatakan, maaf ya, jangan marah ini. Yesus juga mendapat perlakuan pemerkosaan. Karena sebelum penyaliban, biasanya tentara Roma sexual abuse, ada istilah sexual abuse. Iya. Iya. Di dalam pencatatan eksekusi namanya itu crucifixion, crux. Selama Roma mencatat perjalanan sejarah mereka mencatatnya begini. Jika orang itu adalah musuh politik, musuh agama, maka sebelum dipaku dan sebelum dicambuk, mereka mendapatkan sexual abuse. Artinya mendapatkan perlakuan hal-hal penghinaan seksual, kekerasan seksual antara laki-laki dengan laki-laki. Sexual abuse. Kalau saya jadi orang Kristen, saya nggak mau. Kenapa? Aku maunya cinta Yesus. Menurut saya ini fitnah yang betul-betul keji dari Kainama. Kenapa? Dia mengatakan bahwa Yesus diperkaos oleh tentara Romawi sebelum disalib itu tanpa ada rujukan literatur atau sumber primernya. Jadi dia itu ngarang-ngarang. Kalaupun dia tunjukkan pasti Wikipedia lagi.
dan itu adalah data sampah di dalam dunia akademisi. Jadi, apa yang dikatakan oleh Kainama itu tidak betul, tidak sesuai dengan fakta. Jadi ingat ya, mereka-mereka ini memang asal nerocos aja, ngomong dulu, mikir belakangan. Kalau dibalik itu kepada agamanya atau kepada nabinya, apa yang terjadi? Marah kan? Mereka akan demo kan? Jadi kalau nggak mau dicubit, ya jangan dicubit. Kalau nggak mau dipukul, ya jangan memukul, gitu ya. Simple sebenarnya kita ini. Jadi mereka memang benar-benar kalang kabut dengan dua orang ini. Sekian dari saya. Shalom, salam waras Tuhan Yesus.